Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepetuk Mali, Ning channel YouTube Dulur Mancing. Pripun habare dulur-dulur sedanten. Mugi-mugi, dulur mancing sedanten, diisungi kesehatan sareng keberkahan maring Gusti Allah Subhanallahi wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Tahukah Anda, untuk merakit sebuah reel pancing, tidaklah sulit seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, bahkan tidak perlu keahlian khusus. Para pemula seperti kita pun bisa untuk merakitnya kembali. Yang terpenting adalah ketelitian serta pengetahuan tentang bagian-bagian dari masing-masing part reel tersebut. Nah, di video kali ini, saya ingin berbagi tips dan tutorial cara merakit sebuah reel dari awal hingga akhir. Saksikan terus videonya. Namun, sebelum menyaksikan videonya, alangkah baiknya kita sediakan terlebih dahulu kopi hitam. Ngopi dulu. Mantap. Dan, sekarang mari kita lanjutkan kembali. Langkah pertama adalah dengan memasang ball bearing bagian kanan handle, kemudian diikuti dengan memasang ball gear. Setelah itu kita kunci dengan menggunakan baut, pastikan untuk kekencangannya agar ball gear berputar dengan baik. Tidak perlu kencang, kendor pun jangan, yang sedang-sedang saja, seperti lagunya Mas Iwan. Langkah kedua, memasang pinion gear. Dengan terlebih dahulu memasang ring pinion gear dan diikuti dengan memasang busing. Baru kemudian kita tancapkan pinion gear pada rumahnya, dilanjutkan memasang on-way float atau anti-reverse. Yang perlu diperhatikan di sini, berhati-hatilah saat memasang spring anti-reverse, karena bentuknya yang kecil dan rawan hilang karena terpental. Setelah itu kita pasang ball bearing bagian depan pinion gear. Dan jangan lupa, sebelum memasang cover depan dari pinion gear, kita coba terlebih dahulu, apakah on-way atau anti-reverse berfungsi dengan normal. Jika sudah, pasang cover bagian depan dan kunci dengan memasang baut-bautnya. Langkah ketiga, memasang oscillation atau slider. Dan yang perlu diperhatikan kembali, pada bagian oscillation terdapat coakan yang beralur. Nah, coakan tersebut harus terhubung dengan tonjolan yang terdapat di ball gear. Baru setelahnya kita pasang main shaft dan kunci dengan baut. Ingat, kunci dengan baut, bukan dengan gembok. Hahaha, bercanda dikit bro. Langkah keempat, memasang main gear atau drive gear. Usahakan saat memasang main gear, posisi oscillation berada pada bagian belakang. Baru kemudian kita tancapkan main gear sampai benar-benar menancap pada ball bearing bagian kanan. Setelahnya kita coba putar-putar, apakah berfungsi dengan normal semua. Jika sudah, pasang ball bearing bagian kiri, dengan terlebih dahulu memasang ringnya, baru kemudian kita pasang cover body dan kunci dengan baut. Lagi-lagi dengan baut, bukan dengan gembok. Hahaha, agak nyeleneh dikit gak apa-apa kali bro, supaya tidak terlalu tegang. Sekarang kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu bagian rotor. Pertama kali yang mesti dipasang pada bagian rotor adalah kick lever. Dengan lekukan ujung yang panjang berada pada bagian belakang, dan yang pendek pada bagian depan, diikuti dengan memasang spring guide serta bail guide atau biasa disebut tuas pembuka. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah, bentuk daripada bail guide, ada yang berbentuk L, dan ada pula yang berbentuk Z. Kebetulan ini berbentuk L, jadi langsung saja kita masukkan lekukannya ke dalam lubang dari cover bail arm tersebut. Setelah diterapkan, kemudian kita kunci kembali dengan baut. Ingat, dengan baut. Baru kemudian kita coba dari fungsinya. Untuk bagian sebelahnya, kita jangan mau di PHP-in, karena tidak terdapat apa-apa di sana. Langsung pasang saja,
Cover-covernya kemudian langsung dikunci dengan baut. Kunci rapat-rapat, seperti layaknya kita mengunci kenangan pahit. Langkah selanjutnya, yaitu, pasang bailwire dan posisikan sesuai tempatnya masing-masing seperti terlihat dalam video. Kemudian kita pasang line roller. Nah, yang perlu diperhatikan kembali di sini adalah komponen-komponen daripada line roller tersebut. Biasanya terdapat ring, busing serta ball bearing. Awas jangan sampai ada yang tertinggal. Baru kemudian kita kunci rapat-rapat kembali, agar kenangan pahit itu tidak datang lagi. Hehehehehe. Cie, yang punya kenangan pahit, pasti ketawa ketiwi sendiri. Dan jangan lupa cek, apakah berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kemudian, kita pasang atau terapkan rotor tersebut ke main shaft. Kemudian tes dari putarannya. Baru setelahnya kita kunci dan kencangkan kembali. Dan tentunya dengan menggunakan alat bantu, supaya kekencangannya lebih maksimal dan hasil putarannya juga maksimal. Kemudian diikuti dengan memasang gear clicker beserta penguncinya. Kemudian kita masuk ke langkah ke-6 atau yang terakhir, yaitu memasang bagian spool. Nah, yang mesti diperhatikan kembali di sini adalah pemasangan dari urutan drag washer. Jangan sampai tertukar apalagi keliru, karena itu sangat berpengaruh kepada kinerja dari drag tersebut. Urutan pemasangannya adalah washer, key washer atau plat washer, washer kembali, kemudian key washer yang ada kupingannya, washer lagi, dan diakhiri dengan key washer, baru kemudian kita kunci dengan spring. Setelahnya, kita tinggal terapkan saja spool tersebut. Seperti biasa, kita coba cek dari putarannya. Jika sudah tinggal kunci saja dengan drag knob. Nah, mudah sekali bukan? Untuk merakitnya, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Bantu dan dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dukungan Anda sangat berarti buat saya. Semoga kebaikan hati para dulur mancing sedanten dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.